sebenarnya kisah kami mungkin aku rasa sama kayak kamu Insight ya. Tadi kamu sempet kan bilang perempuan itu butuh cerita. Iya, butuh wadah. Butuh wadah, ya kan? Sebenarnya aku tuh adalah kalau dia bilang aku tuh pendengar yang baik ya. Ya udah, aku tarik diri, aku pengen tahu nih Allah bawa aku kemana. Ya Allah Konita, selama kamu pasrah, itu Allah tuh ngasih kamu hadiah. Betul. Ada tuh. Jadi you don't have to worry about rezeki ya. Kok bisa ya? Aku juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak ya udah aku mengerjakan sendiri. Pada saat itu skripsi juga sendiri. Aduh sampai pernah kan ngerasain sampai pagi nggak tidur ya. Ya kan sendirian udah kerjain itu. Akhirnya Masya Allah udah kerja langsung dicemplungin yang di dunia yang nih aku gimana ya. Anak tuh cuma butuh ibu yang happy sih. Bener, ya kan? Bener nggak? Sekarang bukan gini, kamu kan punya baby, ya betul. Kamu punya baby, kalau kamu lagi sedih, kamu sad, baby kamu sedih juga nggak? Iya, kayak nyetrum kan? Iya, dia tahu aja. Makanya aku tuh di sini aku mikir, oh ya juga ya. Jadi seorang perempuan itu atau seorang istri itu kayak lo nggak usah maksa kalau emang lo nggak well ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. It's gitu. It's okay. Iya, gitu ya. Karena itu efeknya bukan buat kamu, tapi efeknya ke anak kamu. Sekarang kamu berkorban buat dia apa buat anak kamu? Aku pengen semua orang ngerasain jadi kaya raya, super kaya raya, biar mereka tahu kalau bukan itu ternyata yang kita cari gitu. Emang? Iya betul. Iya kan? Jadi orang udah kaya raya banget aja tuh ternyata masih suka ngerasa kosong. Iya. Karena kan sebenarnya berarti iman ya, balik lagi. Iman. Gitu. Assalamualaikum, welcome back to Mami Support Mami Podcast. Nah, episode kali ini kita kedatangan seorang mami yang luar biasa banget, inspiratif sekali. Kita sambut Mami Karina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Selamat datang di podcast Mami Support Mami. Mami Support Mami, bagus banget loh namanya. Iya kan, sesuai ya. Sesuai banget. Jadi loh. udah clear di judul nih. Iya, Mami Support Mami. Ya kan, dimana tuh Mami tuh banyak problemnya ya sebenarnya. Benar. Dan orang yang paling butuh disupport menurut kita. Betul kan? Betul. Yes. Jadi Mami Karina Latif ini adalah, boleh ceritain dong mungkin biografinya. Hai, assalamualaikum. Ini aku manggilnya apa nih, sahabat kami? Mamis dong. Sahabat kami dinanti aja di situ. Hai Mamis, aku Karina. Jadi tuh sebenarnya aku tuh kesini ya mau berbagi cerita aja kali ya. Betul. Sebagai mamis tuh apa sih ya kan problem-problemnya. Sharing lah ya. Ya sharing. Mungkin kalian di sana juga bisa jadi ngambil insight yang bagus juga dari cerita aku. Insya Allah ya. Betul. Nah jadi tuh basicnya aku tuh single parent dari 2012. Oke. 2012 itu ya biasalah anak muda pada saat itu kan berumah tangga, tapi kan pada saat itu kita memang jujur aku tuh nggak ada bekal menjadi moms. Jadi agak sedikit kaget Konita. Iyalah. To be honest. Jadi karena basically tuh dulu aku tuh emang orangnya tuh karir banget gitu. Terus menikah di usia berapa tuh Kak? Jadi nah ini nih dari tahun, jadi keluarga aku tuh bener-bener kayak kamu tuh habis kuliah, kamu harus kerja. Langsung kerja. Jadi udah gitu ya. Bisa gak sih kalau abis skripsi itu aku punya waktu sendiri, yang which is kan sebenarnya kalau skripsi kan kamu tahu sendiri dong, udah burn out banget gitu kan. Tapi kan boleh gak ya kita punya waktu, entar dulu deh tahun depan aja kita kerja gitu kan, apa segala macam. Gak ada. Jadi sambil skripsi sambil kerja. Iya, my mom tuh selalu bilang gak ada. Jangankan dari skripsi, dari SMA aku tuh udah kerja. SMA kerjanya apa dong Kak SMA? Zaman dulu tuh tau gak sih, kita tuh ikut model majalah pada saat itu, finalis. Luar biasa. Agak malu sih bercerita itu ya kan. Terus udah gitu jadi model, jadi model catwalk tuh zaman dulu ya. Aku itu tuh dari SMA tuh. Dari SMA, dari aku, iya betul, dari SMP, SMA itu udah mulai kayak bergajulan di dunia permodelan, udah mulai jalan segala macam. Cuma karena basically my mom tuh bener-bener apalagi opa aku ya, karena aku deket banget sama opa, almarhum opa. Jadi tuh kayak mengajarkan aku nggak ada, perempuan itu pendidikan nomor 1. Gitu. Iya. Jadi tuh ada pro dan kontranya di satu hal tuh aku fun banget kan. Emang kita banget nggak sih Konita ya kan? Dan lucu-lucu, girly, terus kita catwalk, terus kalau misalnya jadi kayak model tuh kayak siapa sih cowok yang ngomong sama kita ya? Keren banget nih kita. Gue model loh gitu ya kan. Nah jadi dari situ aku dibilang kayaknya kamu kalau perempuan itu kamu harus benar-benar berisi gitu, berdaya loh. Kamu harus benar-benar bisa mandiri, walaupun sebenarnya
apa sih dari keluarga sebenarnya bisa support. Cuma aku tuh dibiasain dari kecil itu kamu mendapatkan apa yang kamu mau harus berusaha. Berusaha dulu. Ya. Iya. Nah, mulailah ya kan dari iklan-iklan, terus mulailah dari casting ya kan. Itu kan usaha aku. Pada saat itu aku mau anak-anak kecil pada saat itu mau pakai behel. Oke, padahal nggak ada problem nih di gigi. Lucu-lucu aja kan, lucu-lucuan kan. Ternyata FOMO ya. FOMO gitu. Dari Kalau kecil sekarang udah tuh, FOMO. Iya, kalau sekarang tuh bilangnya FOMO. Cuma Iya. maksudnya dulu itu kan maksudnya ya apa something ya pada saat itu behel tuh mahal lah ya. Itu tuh aku harus bekerja. Jadi aku catwalk, model majalah, model jadi apa namanya kayak painting atau apa kayak gitu-gitulah. Nah, singkat cerita dari situ, cuma itu sempat pro dan kontra. Setiap kalau misalnya mau kerja tuh kayak mau kemana lagi kamu, mau kemana lagi gitu, kayak nggak dikasih. Oke. Karena Nah, modeling itu. Iya, jadi tetap harus pendidikan nomor satu. Oh iya, maksudnya jadi aku ngebut kerja tuh. boleh tapi tetap pendidikan Pendidikan dulu nomor nih. satu. Iya, Nah, iya, pada iya. saat itu di semester pertama awal-awal bolehlah kita nakal-nakal kan baru-baru kuliah ya kan. Abis itu nggak lama namanya almarhum opa pergi duluan pulang gitu. Jadi kayak langsung aduh gimana ya aku tuh kayak aku kehilangan kayak support system aku gitu kan. Aduh gimana Role ya. model juga mungkin ya, Kak. Karena dia bener-bener kayak dekat terus udah gitu dia ngajarin aku disiplin jadi perempuan tuh seperti apa segala macam. Nah akhirnya aku ngerasa wow gila nih gue banyak banget yang harus gue kerjain, maksudnya yang gue kejar pelajaran gue segala macam. Alhamdulillah aku tuh cuma 4 tahun akhirnya aku lulus ya kan. Pada hebat loh 4 tahun. Iya 4, Masya Allah Iya banget. dong, Masya Allah dong. Masya Allah, Itu Masya Allah on track banget gitu. Iya on track, maksudnya. makanya Iya kan? aku juga kaget sebenarnya sama diri aku Konita. Wah, bisa ya. Aku juga kayak oh my god, aku amazed juga kok bisa ya akhirnya. Ternyata gini ya. Semua itu ada di mindset kamu. Iya, dan mungkin kakak udah kebiasaan disiplin dari kecil kali. Iya kan? itu diajarin, Iya. nggak dimanja, nggak di spoil sama sekali. Iya, Walaupun betul. sebenarnya kamu mau apa aja tuh bisa, gitu. Tapi kalau kamu- mau, iya kalau gitu. komit gitu Komit kan. dan apa yang kamu mau di diri kamu ya kamu harus belajar mendapatkan itu sendiri. Itu challenge aku banget tuh. Gitu kan. Oke. Akhirnya udah aku 4 tahun udah happy banget segala macam, keluarga alhamdulillah. Oh, iya aku tuh sendiri tuh sampai gini, emang iya ya kok aku bisa sih. Aku kaget beneran Iya, ya kan. iya. Sampai akhirnya setelah itu ya udah kalau kayak gitu kamu langsung besok aku telepon tante Dian ya, kamu masuk ya nanti kamera langsung. Hah? Oke. Aku dititipin, hah aku langsung kerja nih gitu. Iya kamu langsung kerja gini. Hah? Oh iya. Itu di agensi. No di MRA itu adalah media printing Indonesia, maksudnya which is kayak dia Bible fashionnya Indonesia. Kalau misalnya Konita tahu Harper's Bazaar, Oke. Esquire, Cosmopolitan, nah dia tuh Hertz Magazine ya, kita ngambil franchise dari Amerika. Oke. Nah pada saat itu kita tuh adalah number one. Padahal Kak Karina kuliahnya ambil jurusan apa? Komunikasi, Oh, iya, komunikasi massa. Emang masuk banget ya. Masuk. Media ya. Makanya nggak dikasih nafas Iya, beneran. Aku baru langsung. lulus, baru sidang, baru present sidang. Alhamdulillah itu juga aku masya Allahnya tiba-tiba juga pas diuji sama penguji dosen-dosen itu yang profesor semua itu 4 orang. Keluar nggak lama dari itu kita langsung dapat nilai aku tuh masya Allah A+ pada saat itu juga Wow, amazing banget. hebat loh, Kak. Juga kaget. Aku tuh hidup aku tuh bener-bener penuh dengan kejutan Konita. Roller coaster ya. Iya, terus kok bisa ya? Aku juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak ya udah aku mengerjakan sendiri pada saat itu, skripsi juga sendiri. Aduh sampai pernah kan ngerasain apa pagi nggak tidur ya, ya kan sendirian udah kerjain itu. Akhirnya masya Allah udah kerja langsung dicemplungin yang di dunia yang nih aku gimana ya? Yang biasanya model kan, mungkin ya, mamaku tuh mikir ya karena ini dunia perempuan mungkin kamu suka, ya kan karena foto model pada saat itu tentang perempuan banget gitu kan, mungkin kamu suka gini segala macam. Oke, aku belajar bukan berarti aku jadi top of the top, no, aku di bawah bener-bener ditaruh di bawah lagi Konita, nggak ada privilege yang aku dapat Sama pada saat sekali. itu. No, kamu dari bawah. Kamu tahu gaji aku pada saat itu aku berapa? Berapa tuh Kak? Cuma 1 juta. Tahun berapa tuh? Tahun 2005. Oke. 2005 aku tuh 1 juta. Oke. Yaudah, aku men-challenge diri aku sendiri lagi nih. Aku bisa nggak di sini dari dunia yang permodelan cuma buat pendapatannya foto. udah lumayan gitu Iya. kan. Maksudnya kayak fun aja dapat duitnya lumayan Iya, gitu kan. gitu. Ini Aku kayak coba harus nih. lebih struggle dapatnya cuma segitu. Belum lagi dimarah-marahin kan? Ya. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak
keluarga tuh kayak ngasih nih, aku terjunin tuh kamu ke dunia yang lebih luas Pokoknya lagi. harus bisa Kak, aku harus ketemu banyak orang, aku harus bisa ngobrol. Tapi sebentar Kak, aku sama Kakak orang. anak pertama. Iya. Nah biasanya gitu sih ya. Berapa saudara Kak? Nggak ada. Oh tuh enggak. Aku anak satu-satunya. Iya pantas ya, kalau emang orang tua mau yang terbaik banget gitu Iya, ya, jadi kayak tuntutannya. biasanya kan kalau kan dulu tuh sempat dibilang enak banget loh ya jadi golden child, golden child banget ya. Padahal dia nggak tahu aku dari kecil tuh dibiasain itu tadi disiplin tadi. Disiplin. Dan kamu harus tahu goals kamu tuh apa segala macam. Nah singkat ceritanya aku bekerja, ketemu beberapa klien itu yang dari macam-macam klien segala macam. Nah sampailah akhirnya kok keseruan banget ini kerjaan aku ya. Sampai aku tuh lupa aku tuh di umur udah 28 yang dimana rata-rata perempuan tuh 28 tuh udah kayak was-was banget, udah berumah tangga gini-gini. Aku kelupaan Konita. Saking funnya Saking nih funnya sama dunia karir. aku ya kan ya. Udah deh karir terus tuh karir path banget dan segala macam. Nah singkat ceritanya aku berjodoh lah sama dulu itu ibaratnya dulu pacar-pacaran. Nah aku tuh udah kenal udah lama. 7-8 tahun. Nah, kayak berteman itu ya. Berteman, dia deket sama aku gitu loh. Aku tuh juga dulu tuh dia ada sama keluarga aku tuh, om aku tuh sama papinya tuh kerja bareng lah pada saat itu ya di salah satu grup ya itulah ya, grup sana lah ya kan. Nah, terus tiba-tiba apa kabar? Baik aku bilang gitu. Dan nih aku masih dekat gitu kan. Tapi kan on off gitu. Aduh aku tuh bingung gitu. Aku tuh udah umur 28 tapi aku belum married gitu. Terus teman-teman aku tuh bilang, "Carlo kayaknya kalau lo enggak berhenti ini, lo bakal keterusan di sini nih. Mikirin karir terus, ibaratnya lo mikirin dunia terus nih Kar." Ya kan? Sampai akhirnya aku bilang, "Emang iya ya Beb ya?" "Iya lo pikirin deh, lo tuh udah 28. Kalau cewek tuh ditakut-takutin. Umur 30 itu lagi udah perempuan ya. Tuntutannya banyak ya. 30 itu udah was-was. Oke. Terus akhirnya aku ceritalah sama si mantan suami aku ini kan. Terus iya nih kayak aku mau nikah aja gini gitu. Kamu kalau mau main-main aja kayak nggak usah deh. Kayak mendingan aku sendiri. Soalnya aku mau fun aja gitu. Terus nggak lama dari itu pas banget the end of the year ya kayak dia propose aku, akhirnya aku menikah. Nah sayangnya pada saat itu kan aku nggak ada ilmu tentang preparation gitu ilmu tentang pernikahan, ilmu sebagai mami ya kan itu nggak ada. Terus tiba-tiba aku masya Allahnya aku dikasih rezeki aku punya anak langsung. Ya kan aku menikah lah pada saat itu langsung kayak dunia beda gitu kan pasti. Beda banget kan. Sumpah nih mami bener nggak kamu pernah nggak ngerasain dunia tuh yang bener-bener beda banget loh. Ya kan. Sampai apalagi gini loh Kak, karir itu kan cepet banget kan kayak tek gitu kan. Tiba-tiba harus slow dan dengan berbagai tanggung jawab gitu kan, responsibility yang kok tiba-tiba kok berat ke gue semua gitu kan. Semua para mami sudah ngerasain tuh. Terus sampai kayak aku tuh ngerasa dulu pakai setelah menikah terus abis itu udah aku berhenti kerja. Oh tuh bener-bener stop. Aku stop dari hamil atau dari nikah? Dari nikah awal. Terus aku tuh kayak gini, nggak boleh kerja. Oke. Terus aku mikir, kok mungkin sebulan 2 bulan mungkin kamu seneng ya gitu. Rehat gitu. Iya kan akhirnya kan tadi kan aku mau ya rehat nggak rehat kan gitu kan dari awal. Tapi pas udah 2 bulan 3 bulan itu aku kayak kehilangan soul aku Konita. Iya, karena nggak aktualisasi diri kan. Iya aku tuh kehilangan, aku mau ngapain lagi aku lakuin ini. Sampai akhirnya aku hamil. Tau gak? Nah pada saat ini bagi moms ya, pada saat hamil itu juga aku kehilangan jati diri aku. Oh iya, kenapa Kak? Ngidam gitu gak sih hamilnya? Ngidam iya. Terus aku tuh ngerasa gini, dulu yang namanya kerja di magazine, dunia perempuan dan semuanya tuh luxury and everything. Terus aku tuh ngelihat kayak tas aku, sepatu aku tuh cuma gini doang Beb. Aku gak bisa pakai lagi. Pajangan aja gitu ya. Terus aku tuh ngerasa kayak kok gue gini ya gitu. Kamu pernah ngerasain gitu gak sih? Iya karena belum siap mental. Iya. Pernah gak sih ngerasain kayak kok gue ngaca kok jadi gue beda banget 100%. Iyalah, apalagi waktu lagi gemuk-gemuknya itu aku gitu kehilangan. kan. Kamu tahu sampai akhirnya aku tetap pakai wages. Padahal lagi hamil.
Dan aku tetap ke Singapura. Aku tuh suka bolak-balik ke luar, ya ke Singapura lah paling enggak gitu ya. Setiap weekend tuh aku bolak-balik gitu. Aku tuh ngerasa pingin aja ke Singapura, pingin happy, pingin makan apa segala macam. Nah sampai itu kebawa habit aku yang dulu tuh sampai hamil. Oke. 8 bulanan itu aku masih terbang. Oh iya. Itu nggak apa-apa suami? Nggak, aku pakai oversize gitu. Itu nggak apa-apa, dia ikut juga sih. Bareng sama suami. Ya cuma beli perintilan dulu IKEA waktu itu awal-awal masih di sana ya. Jadi belanja di sana gitu. Udah pas balik jeder lahirinnya itu juga susah karena anak pertama. Normal katanya perempuan susah ya. Kalau anak pertama perempuan tuh katanya buka sih jalan buka gitu jalannya. kan. Ya lebih lama katanya. Udah lah ya. persalinan-nya. Udah 40 week ya bilangnya. Dan ketuban aku tuh udah hijau. Ah, itu udah lama, udah keruh berarti Kak. Udah telat nah, gitu. Terus aku periksa nih kapan saya masuk ke rumah sakitnya. Karena aku tuh gak ada apa-apa. Lagi-lagi Konita, gak ada apa-apa. Gak ngerasain apa-apa maksudnya? I'm fine, gak masalah. Iya dong. Ya Allah, Masya Allah banget hidup aku tuh bener-bener kayak dari kayak oh iya gak ada perasaan apa-apa. Ih Karina ini udah hijau. Masuk sekarang. Dokter aku marah. Sesar dong? Gak dikasih. Jadi suruh normal. Normal, aku dipaksain yang namanya minum obat pendorong itu yang pemicu pemicu yang seperempat, setengah aku sampai satu. Juga infus juga. Itu nikmat. Wah kacau banget. Dan aku ngerasain ya Allah Masya Allah. Tahu nggak kamu? Aku tuh sampai bilang gini, aduh udah deh aku udah nggak kuat. Aku minta sesar sekarang juga. Pagi ini juga panggil aku maunya operasi. Ini perjuangan seorang moms ya, mommy ya, bener ya. Dan itu banyak yang kayak gitu Kak, yang udah nggak kuat gitu kan, mau sesar. Enggak, aku udah seminggu, udah 3 hari masuk tapi nggak keluar bayinya. Udah sakit banget gitu. ya. Nah, udah nih. Yaudah gimana Karina? Enggak, kamu harus minum pil sampai 1 pil Konita aku minum. Itu perjuangan kita banget ya, seorang ibu. Akhirnya nggak lama dari itu masuklah pagi, kalau nggak pakai pompa balon. Kayak vakum gitu? Iya vakum yang dimasukin itu terus. Udah deh gimana caranya pokoknya aku mau keluar hari ini. Dah. Sebelum itu aku doa. Lagi-lagi ya doa orang hamil, seorang ibu tuh Masya Allah. Mau lahirin lagi. Oke, pas aku doa aku bilang gini, pada saat tanggal 15 itu aku ulang tahun. Aku cuma bilang gini, ya Allah kasihlah kado terindah buat aku. Aku tuh sebenarnya pingin loh anak aku tuh perempuan. Oh gitu, ini belum tahu berarti Kak selama udah tahu. hamil. Udah tahu. Cowok. Oh cowok. Anak aku tuh cowok. USG cowok. Serius. Terus kok bisa kepikiran minta ganti? Nah lucunya pada saat aku tahu anak aku cowok, setiap malam itu aku ngaji yang dikasih ayat-ayat untuk anak-anak perempuan. Segitu pengen yang tahu punya anak perempuan. Iya. Karena aku mikir gini, terus siapa yang mau pakai tas gue? Siapa yang mau pakai heels gue? Siapa yang mau pakai baju-baju gue? Aku tuh kepikiran jadi udah invest buat anak perempuan ya. Terus sampai aku pikir, gak ada yang tahu apa yang aku lakuin setiap hari waktu aku sebelum tidur. Denger ayat-ayat perempuan segala macam, Maryam segala macam. Sampai singkat ceritanya, ya Allah, ya udah tolong bantu aku, ini perjuangan aku tahu seorang ibu tuh berat banget. Dan pada saat aku masuk ruangan bersalin itu kan mencekam gak sih? Banget. Mencekam. Parah sih, hidup mati rasanya. Itu mencekam banget sampai aku bilang ya Allah aku udah ikhlas. Aku udah serahin deh ke engkau gitu. Maksudnya aku cuma pasrah apa yang dilakuin karena ini nggak mau keluar nih anak. Iya udah berhari-hari gitu kan. Dan semua orang harus pakai normal. Alasannya kenapa? Biar kamu tahu sebagai ibu tuh seperti apa. Wow. Oke. Sebelumnya aku udah minta maaf sama mama segala macam, biasalah aku minta maaf. Aku kan nggak tahu ya. Kita kan perjuangan seorang ibu pada saat itu. Pas keluar itu kepala anak aku tuh kejepit Kon. Terus? Dan aku sempat bilang aku udah nggak kuat. Iya aku juga ngerasain itu. Itu nggak kuat. Tahu nggak kamu itu suster pada ngibrit semua di ruang bersalin, 2 orang langsung dorong aku gitu loh, kayak didorong perut gitu ya. Didorong. Aku udah nggak kuat jadi aku udah benar-benar kehabisan energi pada saat itu. Aku didorong lagi nih sama si susternya 3 orang itu. Suami aku di depan, dokter aku perempuan kebetulan kan. Terus di situ pas dilihat dia bengong. Aku shock lagi dong. Pas kenapa nih, gitu? Kok pada diam nih orang-orang, ada apa? Kok? Nangis nggak bayinya? Diem dulu, belum dulu gitu. Banget ya ada apa? Terus
dilihat dulu kan tangan-tangan segala macam gitu kan. Kok nih nggak ada suara, nggak ada apa? Kenapa? Ada apa gitu? Aku lemes tau nggak pas dia balik ini. Set dia balik ke sini pas aku lihat siapa? Anak aku perempuan. Cewek. Ih, Masya Allah banget. Itu kekuatan Allah. Makanya moms tuh jangan pernah menyerah akan Jangan doa. nyepelein doa sih. Doa tuh Masya Allah. Bener, Masya Allah banget. Nggak ada yang tahu. Iya. Kamu tahu pas anak aku keluar, yang tadinya namanya tuh cowok banget, pada saat itu semua hadiah itu udah biru, balon semua itu di take out semua, diganti warna pink. Pink semua. Dan anak aku seminggu sempat nggak ada nama. Oh iya. Iya. Itu Masya Allah banget, bener-bener kayak ya Allah ini Berarti mukjizat. harapan sampai titik terakhir ya, ibaratnya masih doa ya. Masih Kak? doa, aku bilang, ya Padahal Allah. udah USG udah cowok. Cowok. Sampai terakhir masih. Makanya itulah kekuatan Allah tuh udah nggak ada yang bisa ngalahin. Dan doa Wah. ibu tuh mujarab banget. Mujarab. Mams, jangan di Mau teknologi secanggih apapun Konita, mau 4D, 7D, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Setuju, Perempuan. setuju. Kamu tahu pada saat itu pas aku lihat anakku perempuan, ya Allah aku nangis di Ya situ langsung. iyalah, Kak. Aku benar-benar nangis, ya Allah, Masya Allah, terima kasih, aku bersyukur banget karena itu kado terindah. Aku dikasih apa namanya? Aku sampai mau nangis ya. Anak perempuan. Iya, karena aku tuh minta karena nggak tahu kan perjuangan aku selama ini gitu. Aku hamil, ibu-ibu hamil tuh kayak, aduh udah gede banget di perut. Terus orang-orang tuh berharap ini cowok gini-gini, nggak ada. Aku diem. Aku tipikal orang tuh diem. Semua pada pengen cowok. Iya. Jadi kakak satu-satunya nih pengen Iya, cewek aku tuh fight. sendiri. Berjuang lagi kan aku udah Oke. berjuang untuk pada saat hamil, terus aku berjuang lagi kan kayak Allah tolong kasih aku kado Cewek, terindah iya, di umur aku segini ya Allah gitu. Aku minta lagi deh sama Allah, minta lagi dan akhirnya Allah tuh ngasih Konita. Ya Allah. Masya Allah Merinding banget ya. itu beneran kayak aku ya Allah tuh ternyata deket banget sama aku ya. Iya. Di situ tuh, dari situ udah nggak lepas dari situ, dikasih hadiah kan sama Allah kan. Allah ngasih aku hadiah, Masya Allah banget loh. Setelah itu apa yang terjadi dalam rumah tangga aku? Ya dengan sama-sama ego, ya udah akhirnya rumah tangga aku diuji. Pada saat itu anak aku masih umur 1 tahun. Biasalah ya namanya mungkin aku menikah juga terlalu cepat mungkin ya, karena aku kenal dia tuh sebenarnya, makanya aku tuh nggak percaya dengan kamu kenal sama orang mau 7 tahun mau 8 Iya, tahun itu iya, tuh iya, nggak guarantee. Bener. Nggak Iya, guarantee iya. pernikahan Nggak kamu ada tuh yang sampai ngejamin. till jana. No, Iya, is not iya. gitu. Karena aku ngalamin Padahal gitu. usia cowoknya di atas kakak waktu itu. Dia berapa tahun di bawah aku sedikit. Oke. Terus dia itu udah kayak awal-awalnya mungkin karena stres juga kali. Jadi ini kita kaget sama kaget Belum nih. siap menjadi orang Belum tua. siap. Tiba-tiba married, tiba-tiba Oke. punya anak, terus kita ini gimana gitu. Bingung. Walaupun keluarga tuh support, cuma Iya, kita tuh iya. nggak bisa. Nah, sampai akhirnya lagi-lagi ya, dia bekerja. Pada saat itu minta tisu boleh nggak? Dia bekerja, terus setelah dia bekerja, aku udah mulai, kan aku tuh banyak banget teman nih Konita. Waktu itu Berarti anak kak aku karena nggak masih- kerja nih ya, masih stop kerja ya? nggak kan jadi mom. Iya, full time moms aku gitu jadi ya. moms ya Iya, kan, iya, mau iya. jadi ibu rumah tangga yang baik, cita-citanya Iya, pada iya, saat iya, itu iya. punya anak, ngurus suami. Wah, mulia banget cita-cita aku. Cuma maksudnya aku diuji lagi sama Allah pada saat itu. Kerjaan aku tuh pagi tuh Konita, siapin breakfast buat Oke. anak aku pre-K ya. Pada saat itu kan anak aku sekolahnya juga masih ya kindergarten kan, jadi internasional pada saat itu. Pas suami aku kerja, aku nganterin anak aku sekolah. iya. Selesai jam 10 gitu Oke. kan. Biasalah ibu-ibu. Terus pas jam 11 kita udah selesai jemput suami, bukan makan bareng, lunch bareng. Harmonis banget bukan ya kan. Dreamy Tiba-tiba- banget loh padahal udah. harmonis banget. Ya kan? Nggak, karena memang dulu aku tuh kita berdua tuh terkenalnya adalah kayak couple goals. Oke. Ini Masya Allah banget loh. Aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa lah. Cuma emang kita tuh dulu berdua tuh kayak couple goals banget, seasik itu. Karena Iya. kita tuh nongkrong. Misalnya kamu teman aku, dia dia di tempat dia, aku juga ada gitu. Oh, karena Couple goals circle-nya banget. tuh bareng. Iya bareng, seasik Oke, itu. harusnya nyambung banget ya, harusnya. Nyambung banget sampai. Mungkin ya itu tadi aku dikasih rezeki, ya Allah mengasih kenikmatan, nggak mungkin dikasih ujian juga. Iya, Oke. betul. Sampai akhirnya aku sabar pada saat itu, udahlah berantem kayak udah nggak sehat. Nah pas aku udah makan siang bareng-bareng,
itu jalan Allah juga yang ngasih tahu ke aku bahwa setelah aku makan siang pas balik aku ketemu temen aku, "Hey Kar," dia bilang gitu, "Hai gitu, apa kabar Mul?" "Iya, gue pengen ngomong sama lo." Nah di situ akhirnya dikasih tahu apa yang berubah dari suami lo. Dia ya kayaknya suami gue makin tambah kece ya, makin tambah glowing. Ya karena memang aku tuh suka suami tuh yang keren ya. Aku tuh suka suami aku tuh wangi, keren, yang kalau dilihat orang tuh gila ini keren banget. Nah aku tuh pengen kayak gitu. Cuma sayangnya itu disalahgunakan sama suamiku. Sampai akhirnya sahabat aku juga itu ngomong ke aku, "Ini kita tapi dia sampai megang aku." Bingung mereka ya. bingung mau ngomongnya tuh gimana, 2 orang. Sahabat itu tuh sampai 2 orang tuh kayak meluk aku pada saat itu. Jadi gue mau kasih tahu lo, sebenarnya Enzo tuh kemarin pergi keluar kota itu sama ini. Kamu tahu anak aku masih kecil Konita. Setahun kan? Setahunan. Jadi kalau aku tuh ibaratnya dari 6 bulan itu zaman dulu tuh masih sekolah motorik. Ya. Tahu kan kamu kan? Iya. Bener nggak Mams ya kan pasti Bener, deh kalau bener. punya anak-anak pasti Yang babies itu dari 6 bulan itu harus dibiasain motoriknya. Nah aku sekolahin tuh waktu itu, ya udahlah sampai setahunan gitu itu kayak aku ngerasa ada di samping kita. Dia nih ada, fisiknya tapi gue nggak ngerasain lo. Ya udahlah, aku pikir aku mengalah, sabar. Kata ya Allah mungkin aku disuruh sabar lagi. Aku minta. Tapi nggak ada pembahasan Kak, maksudnya nggak pengen Apa? setelah dapat info dari temen itu nggak nanya langsung konfirmasi? Nah ini dia terus sekarang percuma ya ngomong sama dia. Kan Gini. butuh jawaban dong langsung. Enggak, karena menurut aku pada saat itu gini Konita, setelah sahabat-sahabat aku ngomong, aku diam, aku bergerilya lah itu sendiri, aku mencarilah bukti itu sendiri. Jadi dengan cara aku langsung ngomong. Aku nggak Cari ngomong bukti dulu. Iya, karena ketika gini kita mau nangkep maling nih, Iya sih. kalau kita ngomong ya udah bubar. Iya. Itu pun nggak akan ada yang Berarti mengaku pasti. tabayun dulu nih. Nah aku liatin dulu nih, kok akhirnya dia dengan alasan aku balik dulu ya ke rumah Dedi, ke rumah papinya dia. Oh iya oke, kok malah keseringan balik ke rumah papi ya. Oke. Terus ternyata ya dia udah bareng lah sama itu perempuan, dan perempuannya itu adalah satu kantor. Sampai di tahap itu, dan sampai aku menemukan perempuan itu sendiri. Dan aku nggak ada kekerasan sama sekali. Aku ngomong as a mom, as a woman, kita ngomong, kita bicara baik-baik. Aku udah nggak ngomong sama suami aku kan pada saat itu. Aku cuma bilang gini, kamu ada hubungan apa sama suami aku? Ini lagi-lagi loh, moms, beneran ini capek ya ngomongin pelakor dari dulu tuh nggak kelar-kelar gitu kan. Ada aja cuma ganti nama title-nya doang. Title-nya aja. Iya. Tapi masih tetap gitu. Terus sampai aku bilang baik-baik, kita kan perempuan sama-sama perempuan. One day kamu akan jadi saya. Seorang ibu yang punya anak. Kalau kamu posisinya seperti saya gimana? Ya, jawabannya apa tuh Kak? Dia nggak ngomong nggak apa. Dia shaking, dia nangis. Dia shaking gak nangis. Terus tau gak kamu aku dengan santai ngomong gini, ya udah kalau kamu nggak mau jawab ini sekarang nggak apa-apa, tapi kamu nanti telepon aku aja kalau ada apa-apa. Mana ada seorang istri yang udah dizolimi nih istilah kasarnya. Gue masih baik karena aku tuh ngeliat gini, nih orang ini anak kasihan. Berarti masih ada kasihannya loh aku. Karena merasa bahwa ini anak mungkin nggak niat mau mengganggu gitu atau gimana maksudnya? Atau ya mereka ini, di situ tuh Konita aku belajar adalah berumah tangga itu sangat-sangat rumit. Iya, memang kompleks banget. Kompleks banget. Itu kan aku tutupin kan. Sampai aku tuh divorce tuh keluarga nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aku divorce. Oh gitu. Aku urus sendiri. Itu langsung divorce setelah itu? Enggak. Atau jadi pada saat jeda? itu aku ngomong dulu nih ke perempuan ini. Ya aku ngeliat nih anak ini masih kecil. Dia kayaknya tidak bisa membendung rasa sukanya sama suami aku. Oh, Oke, tapi aku cuma kasih tahu ke dia. Posisinya adalah aku sampai ngomong gini, kamu boleh sama dia. Boleh, tapi setelah anak aku selesai golden age. Nih kalau kamu nonton nih aku kasih tahu nih, ini aku benar ngomong gitu. Iya, setelah anak aku golden age, aku pun ngomong ke mantan suami aku bilang gini, kamu tuh boleh kamu mau pacaran lagi sama siapapun tuh kamu boleh, asal nggak kamu boleh bilang. dong Kak harusnya. Enggak, karena udah terlanjur. Menurut aku rumah tangga aku tuh udah nggak sehat. Udah nggak sehat karena memang aku tahu goals aku. Oke. Ketika anak aku udah fulfill semua segala macam emosionalnya, ya lu silakan pilih jalan lu sendiri. Oke.
Karena aku udah nggak Menarik bisa sih. nahan. Iya, aku nggak bisa nahan untuk you stay with me. Iya. Paham gak sih? Relation itu nggak se-easy itu gitu loh. Sampai aku bilang gini, kalau misalnya buat apa sih kita faking gitu? Buat apa? Aku tuh anti faking kan. Terus aku bilang gini, kamu kalau misalnya mau berhubungan lagi sama yang lain ya silakan. Sampai aku udah mengikhlaskan kayak begitu. Kan kuncinya di itu kan, di kita kan. Iya. Karena nggak akan Tapi ada. Kak, kenapa harus golden age? Maksudnya hidup bareng juga kan nggak enak kalau udah tahu situasi. Ngerti nggak maksudnya? Gini, aku I become dari divorce family juga. Oke. Ya, aku tuh divorce, aku tuh mami papi aku tuh divorce di umur 5 Kak Karina 5 tahun. tahun. Ya Terus kan? ikut siapa Kak? Aku ikut mami sama opa. Makanya kan tadi kan aku Oke. bilang di awalnya aku Yeah. buka opa karena aku tuh deket banget sama opa. Terus aku kenapa sampai nunggu sampai golden age? Kenapa? Karena aku tuh the only one child, Beb. I don't have kayak brother and sister. Ya kan, jadi aku mau ibaratnya full banget nih ke anak aku. Jangan sampai anak aku mengalami apa yang aku alami dulu. Mana ada sih yang mau seorang ibu, moms yang mau mengalami sama dengan dia. Iyalah, Bener pasti kan? maunya lebih baik kan. Iya. Sama para mami. Makanya aku tuh kayak berusaha sabar ya. It's okay. Udahlah. Ya Jadi udah Kak anggap aja Karina kayak sahabat. ngasih patokan 5 tahun golden age itu karena Kak Karina ngerasain gitu. Iya 5 sampai 8 tahun ya. Iya. Lo sama gue nggak masalah. Nggak ada, lo nggak ada perasaan lagi sama gue juga nggak masalah. Gak Karena aku tuh percaya tuh gini. Ketika lo hate and love itu hate and love relationship itu pasti. Kenapa? Kan ketika sekarang aku bilang aku sayang sama kamu, besok aku bilang aku udah gak sayang lagi sama kamu. Iya. Jadi itu wajar bukan gitu patokan ya. aku sebenarnya. Iya, Tapi patokan aku untuk menjalankan komitmen sekarang adalah ya lo komit dengan omongan lo. Misalnya suami atau cowok yang bisa komit dengan omongan lo itu keren banget sih menurut aku. Laki kan yang pegang omongannya. Yes, dong, exactly. gitu Nah kan. sekarang omongan dengan tingkah lakunya berbeda mau Berbeda. gimana, Beb? Iya. Nah udah akhirnya mau nggak mau gue mengalah untuk buat anak gue. Setidaknya ada nih dia bertumbuh dengan ada sosok adanya orang tua Nah, lengkap. my dream. Yes. Oke. Sampai akhirnya aku bilang gini, oke, kalau lo nggak bisa, aku bilang gini, kalau lo nggak bisa, yaudah kita pisah aja. Aku bilang gitu, aku pisah aja. Ya udah. Akhirnya aku memutuskan untuk divorce. Aku ketemu dia sekali lagi di pengadilan. Aku cuma bicara ngomong gini. Ini keputusan akhir yang lo ambil kan? Aku bilang gitu. Ya udah, kalau misalnya lo mengambil keputusan ini, lo siap dengan resiko yang lo ambil. Karena lo melakukan hal ini juga lo juga siap dengan resiko yang lo ambil. Oke, I deal with that. Nah, aku itu dari kecil dibiasain apa yang kamu omongin itu kamu harus pegang, karena yang bisa dipegang Ya, itu hanya komitmen ya. komitmen. Akhirnya aku dealing di situ sama suami aku bilang, Konita, ya udah kalau kamu deal sama ini, kamu mau menikah lagi sama itu perempuan silakan. Tapi kamu siap dengan resikonya itu. Sip. Oke, deal. Aku semenjak aku ngambil kata-kata deal itu sampai sekarang udah done. Nggak ada komunikasi sama Nggak sekali. ada komunikasi. Dia berkomunikasi mungkin sama my mom maybe ya, atau apa, tapi itu Buat juga urusan udah anak. dia juga nggak ada setiap bulan juga nggak ada. Nah dari situ aku baru berpikir adalah gini, udahlah, buat apa lo menikah? Nih ya, lo buat apa sih pretend like lo punya rumah tangga seolah-olah harmonis, tapi di dalam tuh berantakan. Buat apa? Terus di situ juga kan aku mematahkan stigma bahwa ini anak masih kecil, kita bertahan karena anak, kita bertahan nama anak. Itu kan yang aku lakuin. Aku seorang ibu, aku fight haknya anak karena anak aku pada saat itu belum bisa bicara. Aku fight pada saat itu. Aku mengorbankan ego aku, ya kan, harga diri aku, semuanya aku korbanin karena buat apa? Kebahagiaannya dia. Anaknya. Tapi di sini aku jalanin selama ini aku gedein anak aku. Dia bahagia-bahagia aja kok. Ternyata ya. Ternyata. Jadi nih sekali lagi, kalau misalnya nih para perempuan Indonesia mungkin di luar sana atau moms yang mengalami masa-masa kayak gini, kayak kamu nggak perlu takut untuk ngambil keputusan. Jangan sampai kamu yang akhirnya termakan batinnya, karena nggak enak loh. Kayak menghantam diri sendiri jatuhnya. Yes, exactly. Karena apa? Perempuan itu rentan gak sih? Rentan Konita? banget. Jadi Stress. kadang tuh ketakutan demi anak tuh salah ya. Maksudnya justru itu ketakutan di kepala kalian sendiri gitu. Itu Kalau kayak perubahan dijalanin habit aja, Beb. Iya, kalau udah dijalanin ternyata anak-anak nggak apa-apa ya. Malah Fine kadang aja. lebih happy Happy aja. Ya kan lihat kita lebih
happy ya kan. Karena anak tuh cuma butuh ibu yang happy sih. Bener, Ya kan? bener nggak? Sekarang Bukan gini, ibu yang kamu kan sempurna. punya baby, ya betul. Kamu punya baby, kalau kamu lagi sedih, kamu sad, baby kamu sedih juga nggak? Iya, kayak nyetrum kan. Iya, Dia itu. tahu aja. Makanya aku Bener. tuh di sini aku mikir, oh ya juga ya. Jadi seorang perempuan itu atau seorang istri itu kayak lo nggak usah maksa, kalau emang lo nggak well ya udah, Ya udah, nggak apa-apa. nggak apa-apa It's gitu. okay not to be It's okay, okay, gitu iya. ya. Karena itu efeknya bukan buat kamu, tapi efeknya ke anak kamu. Anak juga. Sekarang kamu berkorban buat dia apa buat anak kamu? Bener. Itu bener. itu yang aku pikirin di situ. Aku decide akhirnya aku be a single parent, Oke. ya kan, with the hot mama pada saat itu sebelum aku hijrah, ya kan. Oke. Aku gedein anak aku sendiri, alhamdulillah. Dan satu hal lagi, nggak perlu khawatir tentang rezeki. Rezeki udah Allah yang ngatur ya. Beneran, itu masya Allah. Iya, Rezekinya tuh bener-bener ada aja gitu, ngalir aja gitu, Konita. Beneran. pasti dong. Aku kayak buat anak aku tuh bisa sekolah, bisa kesini, bisa kemana, bisa liburan kemana-mana. Kok jadi malah bahagia ya anak aku? Iya. Itu fakta loh. Maksudnya Iya, aku selama kita kasih. mau usaha tuh pasti ada lah Aku rezeki. benar, aku sharing apa yang experience aku dapetin dari situ tuh. Dari situ akhirnya aku pikir kayak udahlah, jalanin aja sampai anak aku ya alhamdulillah sekolah baik-baik aja deh, sampai sekarang happy aja. Yang paling gede umur berapa kak anaknya? Anak aku cuma satu. Oh, satu. Aku anak satu dan anak aku juga satu. Oke. Anak aku umur 13 tahun, 13 mau 14. Berarti naik kelas 2. Oh sama dong, Sama anaknya gede, iya. Ya kan? Udah mulai punya dunia sendiri gak sih? Iya bener, cewek lagi sama. Ya, cewek, aku juga iya, cewek. iya sama cewek. Iya. Kayak udah sama tingginya sama kita, ya udah gede banget sih. Nah, gitu. itu problemnya beda lagi gak sih? Suka melo gak sih? Iya kan, problemnya beda lagi kan? Iya bener. Udah punya dunia sendiri, udah punya teman-teman yang Teman sendiri, circle sendiri, Iya, yang udah satu merasa. passion. Iya. Bener. Jadi Oke. itulah perjuangan aku dari awal karir aku, yang bener-bener aku nggak tahu ilmu untuk pernikahan. Ternyata ilmu pernikahan itu penting banget, Konita. Penting sih, penting. Sekarang Karena buat apalagi mental udah kita. ada, iya sekarang tuh udah banyak loh kak, kayak apa sih konten-konten kita kalau mau belajar ilmu pranikah, itu udah mulai banyak gitu. Itu harus dipersiapkan untuk kalian yang mau menikah, supaya tidak kaget seperti aku. Khususnya para perempuan yang notabene woman karir ya. Women karir ya. Bener. Itu kacau banget sih, dari woman karir tiba-tiba menikah, Tiba-tiba tiba-tiba punya menikah, ya. anak, terus lo ngurus anak, I lose myself, gitu. Tiba-tiba kayak duruk gitu ya, I lose myself gitu. Makanya dan sampai sekarang akhirnya aku nggak bisa diem. Oh gitu. Ya kan ada aja yang aku bikin, aku Tapi punya sama aku sih punya, aku punya, juga nggak punya. bisa Ya diem kan? sih anaknya, iya kayak Iya. nggak bisa stuck di satu profesi deh kayaknya kalau aku bisa bilang ya. Kayak di aku udah fashion designer kayak kayak aku nggak kepengen deh jadi desainer doang gitu, kayak maksudnya kok kayak mumpung masih ada energinya. Ini punya dia loh, ini loh aku pakai tuh, bagus kan? Ya, Bagus makanya juga banget. cantik. Masya Allah. Gitu, jadi nggak bisa diem kayak apa ya. Dan pengennya tuh lebih bisa bermanfaat aja ya nggak sih kak buat orang banyak. Betul. Makanya Mami Support Mami ini harapannya sebenarnya kayak sharing-sharing santai aja, cuman bisa ada isinya, bisa ada manfaatnya buat para mamis gitu. Karena ternyata kak beberapa episode doang nih baru tapi aku tuh udah dapat banyak ilmu banget dan banyak apa ya, karena latar belakang beda-beda ya. Jadi kayak cerita ibu-ibu tuh wah ternyata sebenarnya garis besarnya tuh emang butuh support aja gitu. Kadang Emang tuh iya? ibu-ibu tuh cuma kurang support doang. Betul. Ngerasa sendiri, terus feeling guilty kalau anaknya kayak misalkan kenapa atau nggak bisa apa, atau kadang kan ada aja ya kompetitif karena sama ibu-ibu. Nah gue ini salah gue nggak ya? Ya nggak sih kak, kita selalu menyalahkan diri sendiri. Anak Jangan sakit ya, jangan kita ibu. ini ya nggak sih, kita tuh terlalu keras sama diri sendiri para ibu itu. Betul. Dan memang harus harus ada wadah dan komunitas lah menurut aku. Mami Betul. Support Mami ini mudah-mudahan Udah jadi banyak salah kok. satu. Iya ya, kisah kami termasuk salah satunya nih. Masya Allah. Seru banget Masya Allah. podcastnya. Gimana kak, awal ada kisah kami boleh ceritain dong. Dari kapan sih berdirinya? Jadi dari tahun kemarin di bulan Juni-Juli ya kayak. Oh setahun ya berarti ya. Itu sebenarnya kisah kami mungkin aku rasa sama kayak kamu, insight ya. Tadi kamu sempet kan bilang Ya, perempuan apa itu tuh? butuh cerita. Iya butuh wadah. Butuh wadah, ya kan? Sebenarnya aku tuh adalah, kalau dia bilang aku tuh pendengar yang baik ya. Oke. Jadi banyak semua problem teman-teman aku tuh diceritain lah ke aku. Oke.
ya. Ini gimana ya Kar, aku tuh begini yang mau dari pacaran, mau dari dia KDRT, mau gitu. dia perceraian, mau dari permasalahan anak segala macam. Nah, cuma bedanya adalah kalau kita ini mungkin kita tahu apa yang akan kita lakukan, Konita. Iya betul, banyak yang nggak tahu ya. Nah, tapi aku ngelihat di luaran sana ketika aku duduk sama kamu, aku feel safe. Tapi ketika aku keluar dari sini, aku naik mobil, ngelihat di jalanan ada ibu-ibu bawa anak, nih gimana ya nih kalau ada permasalahan nih gimana ya, yang ibaratnya notabene tuh edukasinya agak sedikit kurang lah, Betul, ya kan, intelektualnya segala kurang. macam. Nah gimana ya caranya ya aku mau kasih cerita-cerita yang bermanfaat untuk mereka supaya mereka tidak salah langkah. Iya. Ya kan. Terus akhirnya aku pikir, nah, gue coba deh ngobrol. Aku ngobrol kayak teman aku gini. Akhirnya aku mau cerita lah kisah kami. Tadinya mau cerita kami, tapi akhirnya aku bikin lah kisah kami. Kisah kami ini aku hadirkan memang dari experience aku. Oh gitu. Semuanya. Oke. Itu tuh benar-benar teman-teman aku semua, cerita-ceritanya, kumpulan segala macam itu semuanya memang dari woman banget, dari perempuan banget ya kan. Berasa banget energinya kok. Keluh kesah perempuan, cuma bedanya aku hadiri satu pakar. Oke. Misalnya kalau kalian bermasalah dengan hukum atau perceraian atau permasalahan anak, ya kan, kalau hak cerai, misalnya harta gono gini, terus hak asuh anak, itu biasanya kan kalau woman yang nggak tahu takutnya ngambil salah langkah nih, akhirnya jadi masalah lagi kan di depan. Betul. Nah itu jangan sampai terjadi, makanya aku kadang-kadang suka ngobrol sama lawyer. Oke. Ya kan, terus aku suka ngobrol sama psikolog. Jadi narasumbernya ya? Iya. Iya, Nah, aku juga pernah tuh narasumber psikolog. Ya, buat apa? Perlu. Buat kamu tuh biar bisa cari insight. Cari insight, betul. Jadi kamu bisa buka kisah kami, kamu bisa ke Mami support ke Mami, ya kan? Ini bisa ke channel Konita, bisa ke channel-channel perempuan lainnya. Betul. Buat apa? Buat kamu tuh kita biar nyerap tahu POV lain gitu. Iya, itu sebenarnya aku tuh pengen menghadiri cuma buat kayak inspire aja. Iya. Supaya sebenarnya tujuan aku tuh sebenarnya audiensnya tuh adalah si orang-orang yang kurang ini gitu loh, yang kurang sedikit intelektualnya lah. Nah, tapi alhasil malah teman-teman gue yang banyak ya. Biasalah, berangkat dari lingkungan dulu, circle kita dulu gitu. Kok jadi teman-teman gue semuanya ya? Nggak apa-apa, siapapun lah kita yang bisa kita share ilmu apa aja kan Kak, ya kan, kita sharing. Jadi gitu. intinya tuh memang ya dari kisah kami itu ya sebenarnya kisah kita semua. Dan relate kok, maksudnya perempuan kan masalahnya kan kurang lebih sama. Iya, betul. Jadi kadang dengerin cerita aja tuh kita udah ngerasa beban kita ikut hilang. Sekarang gitu. gini ya, Konita, ada satu mommy yang anaknya autis. Oke. Kalau misalnya kamu nggak siap mental, masa kamu harus gebukin tuh anak? Iya. Jangan, maksudnya kan itu kan ada langkah-langkah lain. Iya. Gitu loh, itu aku tapi itu minimize banyak itu. terjadi akhirnya Kak, maksudnya buat orang yang nggak siap mental. Kemarin kan ada kan kasus yang Nah, orang tua itu, sampai bayinya itu makanya dilempar apa sih, toples itu sebenarnya. meninggal. Iya. Itu kan karena kurang Ilmunya, edukasinya. Iya, sayang banget ya. Makanya aku tuh pingin banget nih sama kamu kalau bisa kita bareng-bareng mudah-mudahan support. ya, iya. Bener-bener Kita bisa perempuan, kerja sama lagi next ke depan. Bener-bener perempuan tuh, kalian tuh, makanya aku sampai sebelum tidur tuh aku menemukan hashtag yang aku pakai sampai sekarang, yaitu perempuan tuh kalian tidak sendiri, kami bersama kalian. Kenapa? Karena itu tadi kamu omongin, yang kisah kami punya itu yang udah kamu omongin tadi. Ya pingin cerita, pingin nggak takut sendirian, feeling guilty itu pasti takut ya salah langkah. Kadang kan kalau langkah. misalnya kalian berumah tangga, pernah nggak sih kayak kalian mau ngomong sama suami kalian tuh takut? Iya, pasti ada momen itu lah. Ya kan, ada nggak sih kayak ya. terus kamu telan sendiri, terus Udah, akhirnya kamu mau ngomong sama sama temen, takut juga aib. nggak safe ya. Iya, takut aib. Terus gue harus gimana? Gue harus ngurusin anak nih. Bener, kita harus move terus ya kan. Tapi kalau menurut aku, saran aku ya, ibu-ibu atau mami di luar sana atau perempuan Indonesia di luaran sana, kalian ngomong aja lagi, nggak apa-apa. Daripada mental kalian terguncang, mendingan kalian ngomong. Bener. Aku selalu bilang kok perlu egois ibu itu. Betul. Jangan semua tuh kayak ditelan apa ya,
jadi ngantem diri sendiri kan, jangan mengorbankan diri sendiri terus menerus gitu. Jangan mental kamu yang kena. Mental yang kena, iya benar setuju. Aku Dan setuju. kalau udah mental kamu yang kena, itu penyakit banyak banget kok Nita. Iya, terus juga ke akhirnya anak juga kan, nah Nggak maksudnya ibu tuh kan keurus. pilarnya di rumah gitu loh. Kalau udah ibunya aja nggak happy, nggak sehat kan, akhirnya rumah juga berasa kan vibes-nya, Anak energinya. Iya anaknya. Lebih ke setrum tuh ke anak kasih, nangis terus, kalau enggak ntar jadi apa Iya. segala macam. Jangan. Padahal anak tuh cuma butuh ibu yang happy. Aku selalu ingat-ingat tuh, oh anak tuh cuma butuh ibu yang happy, bukan yang sempurna. Ya Betul. Kan? Bukan yang gimana-gimana. Betul. Happy aja anak tuh udah apa ya, bisa tumbuh dengan senang, vibes rumahnya tuh sehat. Kesempurnaan itu cuma Cuma milik Allah. Betul. Tapi kenapa para mami suka keras sama diri sendiri gitu loh? Maksudnya jangan para lah, mamis, ya jangan kan? mulai sekarang jangan ada keras-keras diri kalian sendiri, itu merugikan. Betul. Apalagi kalau misalnya kalian sayang sama anak kalian. Iya, justru jangan. Jangan banget. Jangan banget. Bener gak sih? Bener. Ini bagus banget loh. Mommy support mommy. Terima kasih. Mommy support mommy, Mommy support X mommy. kisah kami. Soon ya, tunggu tanggal mainnya. Iya seru. Oke Kak, jadi gitu ya kisah Kisah kami. kami. Ya, berarti kisah kami itu punya Kak Karina aja atau siapa Aku. sebenarnya? Foundernya siapa? Aku. Oke. Tapi aku Sama teman-teman bareng gitu sama ya. teman-teman. Makanya kan isinya jadi teman-teman aku semua Teman-teman tuh ya. jadinya. Oke, kalau sebenarnya Kak, Bestri aku lanjut lagi. Setelah itu tadi yang kisahnya Kak Karina, berarti udah divorce, terus jadi single mom tuh berapa lama tuh Kak? Lama banget. Kamu tau gak, aku udah sempat di fase aku udah jijik banget ya cowok-cowok. Astagfirullahaladzim. Serius Kak? Serius. Berarti trauma ya? Aku gak ngeliat itu trauma, tapi aja Trauma dong. aku tuh kayak Jadi ngeliat kayak takut. enggak. Bukan. Aku tuh justru ngejaga. Aku tuh paling bisa ngejaga diri aku, Beb. Oke, punya Jadi gini, bubble aku ya, punya benteng. Oke. Yang aku fokusin pada saat itu setelah aku divorce, sama balik lagi nih ya ke divorce aku, terus anak aku lebih, goals aku tuh adalah anak aku. Oke. Achievement aku itu adalah yang kamu lihat anak aku. Kalau oke. anak aku bisa stay sampai detik ini, and then dia punya happy life, dia punya kehidupan yang baik, sekolah yang baik, itu adalah achievement aku. Iya. Oke. Nah pada saat itu tuh aku cuma kerjaan aku apa? Kerja. Dan kerja. Oke. Terus anak udah umur berapa tuh Kak bisa mulai kerja lagi? Enggak, aku langsung pada saat aku udah selesai divorce, putusan. Karena sebenarnya agak alot ya, ngurusin pengadilan itu agak alot 1,5 tahun. Jadi which is itu udah 2 tahun setengah sampai 3 Baru tahun. selesai Itu selesai dan aku diam dan keluarga aku nggak ada yang tahu. Bisa gitu Kak? Emang nggak pakai kayak harus tanya-tanya keluarga dulu gitu ya? Nggak, maksudnya kan kadang kan secara pengadilan itu nggak ya? Enggak. Oke. Aku urus sendiri. Aku baru tahu nih. Dan akhirnya aku dapat surat itu, ya aku udah divorce, udah selesai, udah mau apa. Tapi padahal keluarga nggak tahu tuh udah pisah rumah dong. sama Udah suami. karena kan dia masih sama dedinya, aku sama mami, aku oke. memang mami sama si anak aku gitu. Oke. Nah itu tuh pada saat itu aku kerja. Kerjaan aku tuh itu terus Konita. Oke. Sampai akhirnya keasikan main. Aku lupa waktu. Tahu-tahu udah 2000 sekian, udah 2000 sekian sampai lah waktu itu COVID. Udah gak mikir pasangan tuh. Iya udah gak mikirin, karena mikirin tuh sibuk dengan diri sendiri. Terus juga udah ada anak kali Kak. Jadi Iya. udah ngerasa kayak gak harus diuber kayak. Iya tapi ngapain ternyata ada sih? di fase Gitu. itu aku. Oh iya. Sampai sempat ngerasa kayak gue gak butuh laki deh, ini kayak agak susah deh. Orang tuh mau deketin aku tuh jadi kayak, Karina susah banget sih. Oh gitu. Iya karena temboknya dia tuh terlalu besar, kayak ini siapa sih gitu. Kamu tau gak sih, jadi kayak udah terbiasa sendiri. Iya. Udah terbiasa sendiri. Jadi kalau misalnya ada cowok yang deketin kayak gitu, mau ngapain? Iya. Ya, jadi kita kayak ngomong mau ngapain gitu. Ini gue udah bisa Oke, semua nih. Gue udah iya. punya semua. Lu maunya apa? Mau ngapain lagi? Tapi secara nggak langsung udah ngeset standar lebih tinggi kan akhirnya. Nah itu bukan ngeset standar sendiri sayang. Iya, otomatis. Iya otomatis Iya, tanpa auto set. Iya aku nggak sadar. Iya. Karena aku memang ya benar dong. Maksudnya aku juga pada saat itu kerja sendiri, usaha sendiri. Maksudnya gimana caranya nyebur sendiri, jatuh sendiri. Aku Oke. bangun. Jadi aku tuh lebih banyak ngobrol sama diri aku sendiri. Itu bagus tau Kak. Itu ngobrol sama diri aku sendiri. Itu bagus tau. Beb, Itu aku benar. pernah di posisi jatuh pernah jatuh. Aku posisi Iya, pada saat iya. COVID, aku kena COVID pula.
Oh iya. Iya COVID, aku dimusuhin tuh. Nah itu mental aku tuh. Nah mental aku hancur pada saat aku COVID. Dimusuhin siapa Kak? Bukan, aku tuh kayak ngerasa dimusuhin gitu, kayak kok gak ada yang mau temenan sama aku sih, karena kan orang takut ngobrol sama aku. Iya, emang gak diisolasi? Iya. Iya kan? Iya aku sendirian. Karena apa aku bisa COVID? Karena aku keluar. Kemana-mana. Oke. Ih rumah aku kan panjang Beb. Jadi Kak ekstrovert parah ya? Banget. Terus kayak di rumah kayak tiba-tiba seret, pintu tuh dibagi 2. Ini pokoknya daerah aku. Terus aku kan gak ada temen Beb. Terus tau gak kamu, aku tuh ngerasa yang kayak dikasih makanan, orang pakai APD itu semuanya, dia taruh makanan di situ, terus dia pergi. Terus aku gak ada temennya gitu. Yang bisa bikin mental gue hancur pada saat itu adalah pada saat gue COVID. Rasa Itu sendiri. Itu bener banget. Oke. Beneran deh, itu ternyata COVID itu karena juga emang COVID itu menyiksa orang-orang ekstrovert sih Kak. Banyak banget sih yang pada bilang waktu COVID gila. Iya Kayak biasanya kesiksa keluar, banget. iya kan kamu keluar, kamu Iya. udah ngerasa, oh gue bisa kesini, temen gue banyak gini, tapi gak ada satupun. Tahu gak kamu, telepon aku akhirnya dari baru bangun tidur jam 10 sampai jam 12 malam itu teleponan mulu. Akhirnya gak nelfon Konita ya kan, iya gue kirimin lo kue ya gini-gini. Itu aja udah kesibukannya. Jadi udah kayak gitu, oke. Itu bener-bener kayak gue pada saat itu juga aku ngerasa, shit lah gitu, cowok tuh shit lah. Oke, Aku terus gak mikirin itu. sampai kapan tuh ngerasa kayak gitu? Aku tuh ngerasanya adalah sampai nggak tahu ya. Aku juga ngerasa mungkin emang nggak tahu ya. Aku balik lagi sih sebenarnya sama jalan Allah ya. Maksudnya gini, apa yang kita jalanin sekarang tuh sebenarnya kan udah ditetapkan sama Allah. Betul. Tapi aku nggak mau ada problem gitu. Aku udah nggak mau ada problem. Aku tuh ngerasa sampai Nggak kepengen drama gitu? nggak pingin drama. Rasanya, Jadi kayak okay. aku nggak mau kalau sama orang-orang yang cuma for fun sama aku udah bukan di situ gitu. Aku udah nggak di situ lagi. Jadi kalau misalnya kamu mau ngobrol sama aku ya kamu ngobrol aja sama aku, nggak apa-apa gitu. Tapi aku nggak expect banyak sih. Aku nggak mau expect banyak. Jadi kayak kalau dulu waktu sebelum hijrah aku tuh benar-benar di tahap yang poinnya tuh kayak gue benci banget sama nih orang gitu. Gue benci banget sama laki-laki tuh semua sama. Oke. Karena aku pernah mengalami itu kan. Dan udah gitu tapi trauma tau kayak itu menurut aku. Itu trauma ya jatuhnya. Itu part of trauma. Nah, gitu. kamu tau nggak kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena teman-teman aku itu juga mengalami itu semua. Iya, udah deh. Jadi aku mikir gini, ini yang salah siapa sih? Ketika kayak lu apa siapa nih laki? ketika orang yang bermasalah terus berkumpul dengan orang yang sesama masalah, itu emang katanya akan merasakan lebih, ngerti gak sih Kak, energinya tuh jadi lebih. sebenarnya gini Beb, kalau menurut aku memang semua orang mungkin ada masalah. Karena balik lagi Masalahnya itu sama, laki itu kan ibaratnya memang makhluk yang ya buktinya aja Allah menetapkan dia bisa menikah 4 kali gitu ya. Nah, tapi kok setiap gue ketemu sama temen gue, lo tahu nggak si A begini mantan si suami gue begini, gue jadi takut. Iya. Aku ada ketakutan udah kayak ada gitu. Labeling story gitu kan Aku tentang si takut cowok gitu. nih udah. Terus tuh gimana? Ya udah. Nah pas teman aku bilang ya udah, aku jadi keikutan. Oh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya yang datang sama aku, lo tau nggak gini? Aduh, Ikutan. Aku gimana dong jadinya? Maunya gimana nih gitu. Jadi kayak aku tuh kayak, aduh nggak deh. Nih kalau dengan aku kan pas pulang aku kayak aduh nggak deh, nih mendingan sana dulu deh, nih masalah ini dulu deh, enggak deh, gue mendingan mempercantik diri sendiri, maskeran ya kan di rumah, enjoy apa segala macam. Self-care lah ya. Nggak mau aku, udah dari situ aku agak enggak deh takut, kayak aku sempat takut. Oke, jadi abis ngelewatin fase yang udah kayak muak banget sama laki gitu ya, melewati itu, terus gimana nih Kakak sekarang? Oke. Pada saat itu aku jadi gini, lucu deh Konita, hidup aku ini lagi-lagi lucu ya kehidupan aku ya kalau aku bilang ya kan. Pada saat itu aku tuh ngerasa 5 sampai 6 tahun yang lalu aku tuh ngerasa ada di satu titik yang namanya manusia ya. Kita kan ada di fase yang lemah. Ya. Lemah dalam keadaan aku tuh capek. Ya. Betul. Karena beat Wajar aku terlalu fast banget kan, kerja. Benar. Pergi pagi pulang malam itu aku tuh fast banget. Jadi sampai akhirnya ya Allah, ini apa yang aku cari ya? Enggak, itu beneran. Tiba-tiba ngerasa kayak capek banget ya. Sebenarnya aku buat ngapain sih? Aku tuh gitu. ngerasa gini, ya Allah apa yang aku cari ya di dunia ini ya? Aku duit tuh ada, duit ya ada gue gitu loh, duit ada, materi. Tapi kok masih
kayak lari-lari Iya, gitu kok kan. merasa kurang ya, padahal tuh duit. Kamu tau gak sekali misalnya aku nongkrong tuh misalnya kayak kita harus bayar 25 juta, 30 juta. Itu for me is easy banget Konita. Oke. Iya kan, maksudnya ini apa yang aku cari? Setiap hari aku begitu Beb. Setiap hari, dan aku tuh jarang banget makan di rumah. Oke. Makan tuh di mana-mana. Wow. Wah, wow banget deh gitu. Makanya aku bilang, ini duit gue, ini duit materi alhamdulillah bersyukur gitu. Tapi kenapa ya? Kok aku tuh ngerasanya Tetap kayak masih ngerasa kayak ada yang kosong salah. Iya. gitu kan. Bukan permasalahan jodoh, bukan. Mungkin karena lo terlalu lama sendiri. Lo harus cari jodoh, lo harus cari. ternyata. No, bukan itu. Bukan itu. Jadi ada part yang kosong di aku. Oke, akhirnya aku sholat, aku bilang, ya Allah, ini tolong beri keberkahan deh di hidup aku. Aku mencari keberkahan dulu kan, aku mencari ridhomu. Karena kalau misalnya keberkahan dan ridhonya itu udah nyampe di aku udah tenang banget. Harusnya dong, ngerasain ya kan? peace gitu ya. Terus sampai akhirnya aku bilang gini, nah aku punya sahabat dulu gitu. Dulu aku punya sahabat, nih anak udah pakai hijab, aku belum. Oke. Tiba-tiba kontak dia. Aku manggilnya dulu Oma, ya kan? Anak-anak TV lah zaman itu ada. Ya kenapa Oma gitu? Oma kok udah pakai hijab cantik banget, masya Allah. Aku ngeliatin si Oma gitu kan. Sayang nanti kita ini ya, kita nanti ikut kajian. Oh diajakin kajian. Gitu. Aku mau Oma, coba deh aku diajak-ajak. Ini awal mulanya ya. Oke. Nah terus pas aku diajak sekali 2 kali. Nah ini nih yang aku cari. Aku ada kayak di situ. Jadi sebenarnya aku udah punya kepikiran 5 tahun sebelum kemarin gitu ya, 5 tahun yang lalu tuh aku sempat mikir tuh kayak, ya Allah, ini aku mencari jalan Engkau. Tunjukin jalannya gitu loh. Mungkin hidayah itu belum datang. Belum datang, betul. Belum datang karena memang harus dijemput. Mungkin mungkin pada saat itu juga aku belum siap. Iya. Oke, nah aku ketemu sama sahabat aku ini perempuan ya kan, namanya Dian sih sebenarnya. Ya Oma gimana ya, aku gini-gini, terus aku udah mulai sholatnya tuh udah tepat waktu, masya Allah. Nah, kok lama-lama aku enak ya. Tenang ya. Tenang. Itu udah gak kosong lagi nih. Gak kosong ya kan. Terus udah gitu udah nih dari mulai memperbaiki diri, memperbaiki sholatmu. Itu tuh bener banget. Karena kalau memperbaiki hidup tuh dari sholat dulu ya kan, dari dulu. Sholatnya on time segala macam. Itu masya Allah banget sayang. Udah. Aku merasa kok tenang aja ya. Orang pada sibuk aja kan, dulu kan mereka tuh pada kerja tuh target. Aku santai aja. Gitu kan, udah sampai dilala sampai kesini aku tuh kayak memutuskan untuk pakai hijab. Oke, itu pengen sendiri berarti ya Kak? Aku pengen sendiri, aku pakai hijab. Siap nggak aku? Karena gini, dunia aku, kamu tahu kan, dunia peragensian, brand semuanya, betul, fashion, sosialita banget. Itu kan nggak lepas dari nongkrong, duduk cantik. Bener, ya kan? Yes. Siap nggak aku? Akhirnya tau nggak, aku sholat lagi, aku cuma pengen, ya ini siap nggak siap? Siap nggak siap gitu ya. Kamu sebagai, nah ada satu ayat dan ustadz siapa gitu aku denger, kayak dia bilang sama aku denger dia ngomong gini, ya hidayah itu harus dijemput. Dia siap nggak siap, ya lo harus siap, karena sebagaimanapun kamu sebagai perempuan tuh harus sebagai kodratnya. Yeah. Nah di situ aku langsung dek gitu, kayak kena langsung ya, ketampar gitu kan. Jadi selama ini apa yang aku cari? Aku cantik dan apa yang aku cari gitu, kayak gitu loh. Sampai akhirnya aku mikir, oh ya udah aku belajar, masih belajar aku belajar nih Konita. Kamu tahu nggak aku pakai hijab? Kamu tau rok itu kan di atas lutut harusnya kan kalau pakai hijab kan panjang sampai semata kaki kan. Iya, kamu tau nggak aku ngapain? Aku pakai rok dulu itu di bawah lutut doang. Terus aku pakai selendang. Oke. So-on itu aku masih belajar dong ya kan, anak 50. Akhirnya belajar nih, terus baru mengenal, terus nggak kayak gitu, harus diganti bajunya, roknya diganti. Oh iya, oke, salah ya aku ya gitu, ya udah. Jadi harus mengganti total outfit secara keseluruhan dong. Ganti gitu, total, udah sampai lah, masya Allahnya udah ke syar'i. Nah itu juga aku sempat lagi tuh merasakan perbedaan lagi pada saat aku hijrah aja, pakai hijab aja. Itu teman-teman aku tuh, follower aku langsung unfollow banyak loh. Oh iya, serius? Unfollow? Kejamnya ini ya, sosial ya. Sosial media darling. Aku tuh sempat benar-benar follower aku tuh kurang berapa ribu
Oke, ujian orang berhijab loh, padahal Oke. berhijrah ya kalau lebih Satu, baik. itu beneran aku ngerasain efek itu. Udah gitu kan Oke. aku bener-bener hilang kan. Yes. Konita, aku pada saat hilang itu, pada saat aku menutup semuanya tuh aku, ya Allah jagain aku ya Allah. Aku tuh berserah diri sama Allah, ya Allah. Aku baca lagi buku. Tapi ya Allah tolong jaga Karina ya gitu. Ini aku titipin diri aku ke engkau gitu kan. Kamu tahu pada saat itu kan aku udah nggak bisa menerima klien yang atau meeting sama klien yang di tempat sembarangan kan, Konita. Kamu tahu nggak? Aku tuh cuma idle sebulan apa 2 bulan. Pas 3 bulannya lagi Allah ngasih rezeki. Oh iya. Aku dealing pada Tidak saat itu, disangka-sangka, iya. ya. Aku dealing pada saat itu sama perusahaan terbesar juga, telco. Itu setahun langsung, masya Allah nggak? Masya Allah, Allah ganti ya langsung. Makanya. Kayak Allah kayak ngejawab doanya Kak Karina gitu kayak. Aku tuh sempat kehilangan nih kalau misalnya sampai nih aku udah nggak mau nggak bisa kita udah nggak bisa kayak dulu lagi nongkrong di Crock and Screw gitu kan, nggak bisa kan ya kan, udah nggak bisa mimichan, itu udah nggak bisa. Jadi kayak ya udah aku tarik diri, aku pengen tahu nih Allah bawa aku kemana. Ya Allah Konita, selama kamu pasrah itu Allah tuh ngasih kamu hadiah. Betul. Ada tuh. Jadi you don't have to worry about rezeki ya. Benar. Aku masih heran juga sih Kak sama orang yang bener-bener kayak takut rezeki itu, kayak menurut aku ya, kayak mengecilkan Allah gitu loh. Sama aja kayak kenapa sih Allah tuh rezekinya luas banget gitu ya kan. Kayak jangan pernah takut dong gitu. Entah istri yang mungkin ditinggal suaminya, apa single mom juga kan ya, karena kan sering banget kan ketakutannya kan di rezeki lagi. Nyatanya berapa banyak bukti cerita-cerita yang selalu ngingetin kita nih, ternyata udah berhijrah justru malah makin banyak rezekinya. Iya, ya kan. Allah. Artis-artis pun gitu kan Kak, teman-teman cerita pasti kan gitu. Betul. Kita tuh mau pakai hijab takut sama nanti ke depan ada yang ini nggak ya, Iya. kontrak gimana ya. Tapi ternyata fine-fine aja kan, karena cuma di kepala kita doang lagi. Iya, di mindset tadi yang aku bilang. Iya, ketakutannya cuma di situ aja. Tapi gitu. masya Allah memang dimudahkan sih. Aku memang minta dimudahkan Konita. Nah itu. Karena kan aku juga mikir, aku tuh sempat mikir apa yang lo cari di dunia ini sih sebenarnya. Karena aku bener-bener udah party goers banget dulu tuh sebelum kayak gini tuh. Udah aduh, kenyang gitu ya, udah kayak. kenyang. Terus aku merasa feel empty bukan karena cowok. No, I'm not. Aku nggak kekurangan cowok satupun, tidak gitu. Cuma aku tuh ngerasa apa yang salah ya. Nah pas setelah aku belajar agama pelan, Keisi aku tuh langsung. ngerasa hati aku ternyata keisi. Iya. Dan bener-bener aku tuh pasrah. Ini yang aku dinamakan, jadi banyak banget aku belajar di situ ya. Aku pasrah, aku serahin semuanya ke Allah. Ya terserah, ambil aja deh, kalau mau ambil. Aku udah segitunya deh. Sepasrah Tapi itu. pas aku udah kayak lagi belajar gitu, aku di jalannya dia. Emang nggak gampang, ujian banyak aja ya. Satu kan aku 2 bulan itu orang satu follower aku tiba-tiba ini apa namanya hilang. Berkurang. Terus teman-teman aku yang tadinya biasa hahaha Circle-nya dong, hilang pasti ya kan. Terus beda akhirnya juga. udah sampai sekarang tuh kayak masya Allahnya tuh yaudah nih dikasih rezeki sama Allah ya, masya Allah ya gitu. Rezeki bukan dari nominal ya, tapi kayak disyukurin aja. Iya. Berkah lah Keberkah kan gitu. namanya, Dari situ tuh berkahan aku kayak hidup. oh masya Allah banget ya Allah ya gitu. Ternyata beneran sesuai dengan janjimu ya. Iya. Nah itu pegangannya tuh ya udah janjinya Allah aja, nggak usah janji manusia. Benar. Sebenarnya sama kayak orang ini kan Kak, pernah denger quotes ini nggak, kayak Barat sih pernah bilang kalau aku pengen semua orang ngerasain jadi kaya raya, super kaya raya, biar mereka tahu kalau bukan itu ternyata yang kita cari gitu. Emang? Iya. Iya, betul. Iya kan. Jadi Benar, orang benar. udah kaya raya banget aja tuh ternyata masih suka ngerasa kosong. Iya. Karena kan sebenarnya berarti iman ya, balik lagi. Iman, gitu. beneran deh. Aku tuh ngerasain itu banget. Nah, jadi singkat ceritanya tuh dari aku hahaha terus dari mulai merasa empty sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhijrah. Berhijrah itu bukan, hijrah tuh kata-kata yang berat buat aku, tapi aku belajar mendalami agama. Iya. Belajar menjadi Versi perempuan, lebih baik. iya, Iya. perempuan muslimah yang baik Iya. gitu aja. Sebenarnya cukup kita jadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri aja udah hijrah sih Masya Allah, Kak, ya iya. kan. Itu sih Gitu. kuncinya tuh dari apa? Awalnya aku memperbaiki sholat aku. Nah itu sih, aku percaya banget Sepele Kak, sih yang- orang ngomong. Iya orang tapi nggak itu akan bener percaya. loh. Beneran itu awal dari Dan situ. aku akhir-akhir ini sering banget Kak denger cerita orang-orang yang kayak rezekinya dikasih berlimpah tiba-tiba tuh karena bener-bener jaga sholat dan nambah sunnah gitu-gitu loh Kak. Iya. Kayak cara gampang kalau Lama-lama mau nambah, Beb. Iya ya
kan, cara gampang katanya kalau kamu mau bener-beneran dikasih rezeki yang berlimpah, kaya raya, coba deh sholat katanya. Itu Sholat beneran tuh, sesimpel kamu sholat harus yang tepat iya, waktu. tepat waktu. Coba. Terus kalau kamu pengen bener-bener kaya lagi, sholat sunnah deh coba. Nanti kamu dikejar kok sama dunia. Iya, ya kan. Dan nih ya, masya Allahnya ya, moms ya, masya Allahnya lagi, aku setelah kehilangan semua teman-teman aku, maksudnya bukan kehilangan ya, mungkin mereka memang agak dijauhkan segan, sama agak segan Allah atau memang gitu. dijauhkan juga. Karena kan doa kakak juga minta dijaga nih. Betul, dijaga. Gitu kan. Takutnya ntar aku jatuh lagi nih Bener. gitu. Nah, tapi masya Allahnya apa? Aku bisa ketemu Konita. Diganti. Aku bisa Iya. ketemu teman-teman aku yang ya mungkin ya itu kali Circle-nya ya. lebih positif. Iya, jadi kayak iya aku kan? merasa ada teman lagi nih gitu. Iya, nggak sendirian lagi. Nggak, maksudnya Allah pasti akan ganti lah kak, ya Betul. kan. Jadi sekarang kesibukan kakak apa nih sekarang nih setelah? Enggak, aku kesibukannya padel kan. Apa dia? Sama kita. Jadi aku ngeliat dia padel, dia ngeliat aku padel. Jadi kita mau padel-padelan nih. Iya. Kalau aku bilangnya terpudel-pudel. Terpudel-pudel. Kalau aku bilangnya terpudel. Pasti banyak para mamis juga yang sama nih kayak kita ya, terpadel-padel ya di nih sini. kan mau diajak mamis-mamis ya. Boleh. Nanti surprise dulu kali ya. Para mamisnya ntar kita terpudel-pudel ya kan. Oke Kak, buat penutup nih Kak Karina, mungkin aku mau jawab cepat dulu ya. Oke. Satu kata untuk toxic relationship apa Kak kalau menurut Kak Karina? Tuh gitu doang, katanya gitu. Hempaskan. Hempaskan tuh mamis ya. Hempaskan. Siapa tahu dalam terjerat di toxic relationship kan. Jadi hempaskan gitu, nggak sehat ya. Nggak Namanya sehat. toxic aja kan udah beracun ya. Racun. Oke, kalau me time favorit Mami Karina apa sekarang? Di kamar main sama anak. Oke. Nonton. Oke. Kalau satu kata yang menggambarkan Mami Karina hari ini? Apa ya, bersyukur aja bisa ketemu Bersyukur, kamu lagi. Masya Allah. Nambah silaturahmi, nambah teman. Insya Allah. Aduh, vibes-nya positif banget nih, Mams. Aku happy deh kalau ketemu orang yang bukan cuma positif tapi energinya tuh kayak sama gitu loh, Kak. Kayak happy aja rasanya. Oke, terakhir mungkin pesan buat para mamis di Mami Support Mami gitu yang nonton, buat Kak Karina, dari segitu banyak cerita tadi atau pengalaman, mungkin pesan terakhir yang mau diulangin lagi boleh, Kak? Untuk para momis, pesan aku cintai dirimu lebih dari apapun lah. Tuh, mamis. Cintai dirimu, beneran deh. Nomor satu Nomor ya, satu. diri sendiri dulu. Iya, karena dari kalimat itu aja sebenarnya itu bisa dari kebahagiaan diri kamu dulu, dari mencintai diri kamu dulu, kamu akhirnya bisa memberi kebahagiaan itu ke orang lain. Bener kan udah penuh nih. Karena udah penuh. Tangkinya. Inti gitu sih. Gimana kalau kita mau sharing kindness, tapi kalau kita sendiri tuh problem. Betul. Jadi jatuhnya nggak lucu ya. Iya. Ya kan, jatuhnya jadi kayak iya. nggak. Aku bisa ketawa sama kamu, tapi kamu bisa ngerasain energi aku deh pasti, Konita. Even though misalnya aku ketawa sama kamu, tapi I'm not okay. Iya. Benar, beda. Faking Beda kan banget. jatuhnya. Iya, Tapi iya. ketika aku kayak my energy is full dengan positive vibe, terus kayak Hai Konita gitu, kayak kamu feeling my energy juga kan. Iya, betul, setuju. Iya, jadi ya kuncinya itu sih. Semoga para mamis juga dapat nih energinya Kak Karina hari ini ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mami Karina atas Sama-sama. waktunya. Jangan kapok ya. Jangan, gak kapok aku pingin kesini lagi. Semoga bermanfaat ya hari Semoga ini ya. bermanfaat. Amin. Ambil semua yang positif-positif aja. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.